Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba mendeskripsikan kinerja penelitian saya sejak tahun 2017 atau sejak tahun 2016 hingga tahun 2021 saat ini di Universitas Saputra. Saat ini saya aktif sebagai dosen di Universitas Saputra dengan di program studi S1 Teknik Informatika dan juga aktif mengajar di program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Nusa Putra. Nah, untuk lebih mempermudah dalam proses penjelasan, saya akan menampilkan roadmap penelitian saya. Nah, jadi roadmap penelitian unggulan saya atau target utama dari penelitian saya yang sejak dilakukan dari tahun 2018 sampai tahun 2023 nantinya diharapkan saya bisa menghasilkan produk buku ataupun teknologi atau bisa dikatakan buku yang di dalamnya juga ada teknologi pembelajaran sehingga kemudian memudahkan guru, mahasiswa, siswa ataupun dosen di dalam proses pembelajaran matematika itu sendiri. Nah, kenapa itu diperlukan? Karena memang matematika tentunya adalah salah satu mata pelajaran atau mata kuliah yang sifatnya sangat abstrak, sehingga membutuhkan peran teknologi untuk melakukan visualisasi dari kondisi-kondisi abstrak atau materi-materi abstrak matematik. Nah, di dalam peta jalan riset mandiri ini, saya membagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah tahap pencarian informasi, yang kedua tahap penyusunan kerangka-kerangka, dan kemudian tahap penyusunan dari target produknya. Nah, dalam hal ini, tahap pencarian ini saya bagi menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama pada kelompok yang pertama adalah eh, melakukan pencarian terkait kondisi-kondisi umum masyarakat, kondisi-kondisi umum pendidikan, kondisi-kondisi konten-konten pembelajaran matematika yang sudah dipakai saat ini baik di nasional maupun internasional. Nah, hal ini diharapkan sebagai informasi awal bagaimana saya menyusun produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, berikutnya pada sisi kanan di sini mencoba mencari apa yang dilakukan oleh ahli-ahli matematika atau para peneliti matematika saat ini, yaitu melakukan apa pendekatan yang mereka gunakan, apa metode pembelajaran yang bagus, apa teknologi pembelajaran dalam proses pembelajaran matematika yang sedang dipakai. Sehingga kemudian tentunya nanti produk akhir ini sudah sesuai dengan apa yang dilakukan, apa kekurangan-kekurangannya kita sempurnakan, dan tentunya pertimbangannya apa yang dibutuhkan baik masa kini ataupun masa yang akan datang. Nah, tentunya dalam proses awal ini tidak hanya mencari, tetapi memang ini dijadikan sebagai riset, di mana indikator capaiannya itu harus dipublikasikan baik pada jurnal nasional maupun pada proceeding. Itu berlaku pada tahap 1 tahun 2018 sampai tahun 2019. Nah, pada tahap kedua, yaitu tahun 2020 sampai 2021, di sini mulai lebih mengerucut, yaitu yang mana di sini melakukan analisis apa yang sudah didapatkan di informasi awal tadi, terkait bagaimana kondisi masyarakat, apa teknologi apa yang sedang digunakan, pendekatan atau metode apa yang digunakan dalam proses belajar matematika. Nah, di sini adalah dalam rangka menemukan alternatif solusi yang cocok untuk menyusun target utamanya nanti. Tentunya dalam proses ini pun dilakukan penelitian-penelitian yang diuji cobakan baik di sekolah, baik dalam tingkat SD, SMP, SMA maupun di perguruan tinggi. Dan tentunya di dalam tahapan ini indikator capaiannya itu adalah harus dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi ataupun pada proceeding internasional. Jadi ini adalah target capaiannya. Begitu juga yang sebelah kanan pada tahap keduanya. Melakukan analisis juga sama, ini melakukan riset-riset terhadap alternatif pendekatan yang dalam asumsi atau di dalam hipotesisnya lebih bagus dari yang sebelum-sebelumnya atau pengembangan dari yang sebelum-sebelumnya. Sehingga diharapkan nanti ada peningkatan dari kekurangan-kekurangan yang ada sehingga kemudian ditutupi dengan riset-riset yang dilakukan. Nah, sehingga dalam tahapan ini diharapkan mulai disusun apa alternatif, apa teknologi yang sesuai, dan apa teknologi yang akan dikembangkan ke depan.
Nah, yang terakhir adalah tahapan ketiga, yaitu target utamanya. Yaitu di sini diharapkan saya pribadi menghasilkan buku yang teknologi di dalamnya sudah terintegrasi. Karena apa? Untuk memudahkan proses pembelajaran baik peserta didik maupun guru ataupun dosennya. Dan tentunya di sini diharapkan sebagai target utamanya selain bukunya sudah ada dan teknologinya sudah dibuat, tentunya diharapkan ada publikasi jurnal pada internasional berprestasi. Tentunya ini adalah sebagai pengakuan terhadap apa yang saya lakukan, apakah sudah sesuai dengan standar internasional ataupun tidak. Dan berikutnya, untuk menjaga hak kekayaan eh, intelektual, maka buku tersebut atau produk yang diharapkan ini tentunya nanti akan diajukan hak paten ataupun hak cipta. Nah, ini kurang lebih apa yang direncanakan dari sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 nanti. Nah, ini adalah deskripsi pengalaman riset saya sejak bergabung di Universitas Saputra tahun 2016 hingga saat ini. Nah, secara keseluruhan, riset yang saya hasilkan dari sejak bergabung itu berjumlah 14 riset, baik yang didanai Ristek Dikti pada saat itu, ataupun institusi maupun dana yang saya lakukan dikeluarkan secara mandiri. Nah, dari total 14 riset tersebut, sudah semuanya dipublikasikan, baik dalam bentuk buku ber-ISBN, proceeding internasional, proceeding nasional, ataupun pada jurnal nasional bereputasi. Nah, di sini ada grafik bagaimana perkembangan riset yang sudah saya lakukan dari tahun 2017 atau publikasi sampai tahun 2021. Nah, garis merah ini adalah gambaran riset-riset atau publikasi yang tidak sejalan dengan roadmap penelitian. Nah, sedangkan garis yang berwarna hijau ini adalah publikasi-publikasi yang bersesuaian dengan roadmap penelitian yang sudah disampaikan sebelumnya. Nah, kondisi tahun 2017 hingga tahun 2018 ini memang dikarenakan banyak riset-riset yang dikeluarkan tidak sesuai dengan roadmap penelitian. Karena pada saat itu Universitas Saputra terdiri dari program studi teknik, sehingga riset saya pada saat itu difokuskan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan kebutuhan universitas. Sehingga pada saat itu saya lebih fokus riset pada algoritma ataupun statistika yang kebetulan mata kuliah itu pun yang saya ampu. Nah, sejak tahun 2018 universitas membuka program studi pendidikan guru sekolah dasar sehingga di dalamnya juga ada pendidikan matematik. Nah, mulai dari saat itu saya mulai fokus mengarahkan riset-riset saya sesuai dengan roadmap yang dan sesuai dengan kompetensi yang saya miliki. Dan alhamdulillah pada tahun 2020 hingga saat ini terjadi kenaikan sekitar 150% dari yang sesuai dengan riset, sesuai dengan roadmap. Dan pada tahun itu juga penelitian yang tidak sesuai dengan roadmap sudah ditiadakan. Sehingga di sini sudah tahun 2021 ini saya tidak memiliki satupun publikasi yang tidak sesuai dengan kompetensi inti saya atau sesuai dengan roadmap yang telah disusun. Berikutnya adalah beberapa karya yang saya miliki sejak tahun 2017 sampai saat ini. Yang terbaru adalah di sini tentunya saya ditunjuk sebagai penilai dari buku yang disusun oleh tim dosen kalkulus di Universitas Nusa Putra. Nah, saya ditugaskan oleh Nusa Putra Press untuk menilai buku ini, bagaimana kelayakan, bagaimana konten, dan seterusnya. Nah, dan yang berikutnya adalah saya juga memiliki satu hak kekayaan intelektual dari tentunya dari hasil riset yang telah dilakukan. Nah, dan ini pada tahun 2020 karena pada saat itu juga saya tergabung di dalam grup dosen statistika pada saat dan data mining pada saat itu, sehingga di sini kami menyusun buku dan di sini saya coba menyusun tentang statistika, bagaimana peran statistika dalam melakukan forecasting, khususnya memang di bidang sistem informasi dan teknik informatika. Nah, dan sejak tahun 2017 di sini kurang lebih sekitar ada 14 riset yang sudah dipublikasikan yang terkait banyak tentang statistika dan pendidikan matematik. Nah, dari keseluruhan riset ini ada publikasi yang terindeks Scopus, ada yang jurnal nasional terakreditasi, dan jurnal nasional lainnya. Nah, tentunya diharapkan
pada tahun 2021 ini terjadi cukup peningkatan yang signifikan. Di sini 2021 saya melakukan publikasi sebanyak 4 publikasi yang kaitannya tentang pendidikan, yang mana sesuai dengan roadmap yang tadi sedang melakukan formulasi-formulasi yang tepat untuk menyusun matematika, bagaimana mengajarkan matematika ke depan. Nah, berikutnya, publikasi yang dijadikan dasar pengembangan inovasi dan kegunaan serta konsistensinya. Nah, publikasi yang saya jadikan sebagai titik tolak atau yang saya unggulkan dalam keseluruhan kinerja penelitian tadi adalah meningkatkan kemampuan matematika reasoning dan dalam pembelajaran matematika di sekolah menengah menggunakan discovery learning. Nah, ini secara dampak memang ini saya publikasikan di jurnal nasional, cuman ini saya jadikan sebagai unggulan karena ini yang mengubah arah penelitian saya. Sehingga dari sejak saat ini saya mulai memfokuskan penelitian saya dalam bidang pendidikan dan dalam bidang pendidikan matematika. Nah, sehingga saya menemukan rancangan yang menjadi kerangka utama dari tahap 2021 ini sampai 2022 dan 2023. Sehingga target utama dari riset yang tadi saya sudah susun akan tercapai. Nah, jadi untuk kegunaan sendiri dari penelitian yang sudah saya sampaikan ini yaitu tentang kemampuan mathematical reasoning, yaitu yang seperti yang kita ketahui saat ini ada terjadi tren terkait keterampilan abad 21, di mana keterampilan abad 21 itu paling tidak memiliki ada 4 kelompok kemampuan, yaitu kelompok kemampuan critical thinking dan problem solving, ada kemampuan creativity dan communication, dan ada kemampuan kolaboratif. Nah, di sini tentunya memang diharapkan bagaimana siswa berperan aktif di dalam proses berpikirnya. Nah, makanya di sini sangat berkaitan tentang matematika reasoning dan proses discovery learning. Jadi kemampuan-kemampuan yang diharapkan dari keterampilan abad 21 ini tentunya sangat erat kaitannya tentang bagaimana proses mahasiswa melakukan penemuan-penemuan dalam proses pembelajaran dan bagaimana tentunya menggunakan penalaran untuk bisa mencapai critical thinking dan problem solving. Nah, ini untuk aspek kegunaan. Sehingga kemudian dari dasar riset ini saya lanjutkan untuk melakukan penelitian lanjutan terkait STEM. STEM ini adalah Science, Teknologi, Engineering, Art, dan Matematika. Nah, dari penelitian ini tentunya dari hasil literatur review yang saya dapatkan, ini cukup sesuai dengan target skill yang diharapkan pada tahun 2020 abad 2020 abad 21. Nah, jadi sehingga kemudian aspek inovatifnya adalah ada kebaruan terkait pendekatan atau metode pembelajaran dan ada kebaruan, ada pembaruan terhadap teknologi dan dari sistem pembelajaran yang menggunakan art atau menggunakan seni, sehingga diharapkan dari beberapa riset yang sudah dilakukan tentunya STEM ini cukup bermanfaat untuk anak di masa yang akan datang karena diajarkan tentang ilmu pengetahuan, diajarkan tentang teknologi, diajarkan tentang seni, matematik, dan tentang teknik itu sendiri. Nah, ini sangat cocok dari riset awal sehingga kemudian saya mulai menyusun kerangka penelitian yang disusun pendukung untuk STEM itu sendiri. Yaitu yang pertama saya menggunakan pendekatan teknological pedagogical content knowledge atau PPACK, di mana di sini gabungan antara teknologi dengan kemampuan mengajar, yang kemudian dilanjutkan tentang aspek STEM di sini, yaitu ada sainsnya, teknologi, engineering, dan art. Tentunya matematik tidak masuk karena itu menjadi fokus dari kajian saya dalam riset. Nah, dalam kegiatan roadmap kali ini, saya sedang melakukan 2 riset dalam waktu yang bersamaan, tentunya untuk mendukung apa yang disusun. Yaitu yang pertama adalah saya sedang melakukan riset tentang bagaimana integrasi art di dalam proses pembelajaran. Kenapa memilih art? Tentunya art ini adalah sebagai aspek baru di dari STEM itu sendiri. Di mana STEM ini dulu asalnya dari STEM saja, yaitu tanpa art, sehingga kemudian menyulitkan bagi para dosen atau para guru untuk bagaimana sebenarnya implementasi atau integrasi art di dalam proses pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran matematika. Sehingga dalam kesempatan kali ini saya mencoba mendalami apa yang dilakukan oleh peneliti-peneliti internasional yang kredibel, dan kemudian saya mencoba menyusun dan mengimplementasikan dalam sebuah riset
yaitu dalam hal ini saya melakukan riset pada materi lingkaran yang saya coba kaitkan dengan batik yang memiliki motif-motif lingkaran. Sehingga di sini proses integrasi art itu menguatkan kemampuan matematik sekaligus menguatkan kemampuan seni atau siswa dilatih untuk menjadi berpemikiran maju tetapi tidak melupakan asal-usul kita, tidak melupakan kesenian-kesenian yang ada di dalam kultur atau budaya kita. Dan yang kedua adalah untuk memperdalam pengetahuan, tentunya terkait STEM ini saya melakukan riset menggunakan metode systematic data review. Nah, ini untuk melakukan analisis bagaimana pengaruh STEM ini terhadap pembelajaran matematik dalam kaitannya bagaimana peningkatan terhadap kemampuan abad 21. Sehingga ini menjadi gambaran umum apa yang akan dilakukan dalam penyusunan buku yang terkait tentang teknologi dan STEM. Karena melakukan kajian-kajian khusus sehingga dari ketika disatukan menjadi sebuah produk yang memiliki dasar yang cukup kuat. Jadi untuk aspek konsistensi dan kontinuitas dari roadmap atau dari riset yang sebelumnya sudah dilakukan. Nah, dan aspek konsistensi tentunya adalah tingkat penggunaan metode penemuan ini dalam proses penelitian. Nah, tentunya metode penemuan ini menjadi aspek yang sampai saat ini masih sering kita gunakan atau masih sangat dibutuhkan baik dalam proses metode project based learning, dalam metode pendekatan student centered learning, problem based learning ataupun dalam case based learning. Sehingga kemudian ini menjadi aspek konsistensi yang perlu terus diingat bahwa proses penemuan itu tidak boleh hilang di dalam pendidikan. Karena dalam proses penemuan ini ingatan akan semakin kuat dan keterbiasaan untuk menyelesaikan suatu permasalahan itu dimulai dari kemampuan-kemampuan bagaimana mahasiswa atau siswa mencoba mencari sendiri ilmu pengetahuan. Apalagi dengan kondisi hari ini, teknologi sudah cukup maju sehingga sumber-sumber ilmu pengetahuan sudah cukup terbuka lebar. Sehingga kemampuan dari metode yang diharapkan dari metode penemuan ini bisa cukup sekali didukung oleh perkembangan zaman saat ini. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dari roadmap dan riset unggulan yang sudah saya lakukan dan sedang saya lakukan hari ini. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.